kamu miskin dari lahir. Bapakmu guru kere, sekarang calon suamimu sama saja. Lebih baik jadi istri ke-6 juragan kaya daripada hidup susah dengan guru honorer, kata kakak dari ibuku. Namun ternyata, oh, jadi ini calon suami kamu, Din. Nada suara itu terdengar seperti pisau. Seorang wanita paruh baya dengan dandanan mentereng menatap tajam pada pria muda di hadapannya. Dialah Bu Susi, kakak dari ibunya, Andien. Iya, Wak, ini calon suami Andien, jawab Andien sopan. Bukannya dia cuma guru honorer di SD bobrok itu, baru 2 bulan ngajar kan? Sindir Bu Susi. Andien menatap tegas. Iya, Bu, tapi dia guru yang baik. Alan, pria di sampingnya, memperkenalkan diri. Nama saya Alan, guru di sekolah dasar negeri 3. Namun Bu Susi bergidik jijik. Heh, kamu miskin dari lahir, bapakmu guru kere, sekarang calon suamimu sama saja. Belum cukup, bibinya, Bu Lia, ikut menyambar. Kamu itu kemarin dilamar juragan Kodir, orang kaya meski istrinya 5. Tapi kamu tolak, cantik doang kalau bodoh percuma. Andien geram. Aku nggak mau jadi istri ke-6-nya juragan Kodir, Bi. Halah, mending enak hidupnya daripada miskin, sahut Bu Susi. Alan maju selangkah. Walaupun saya cuma guru honorer, tapi saya yakin bisa mencukupi kebutuhan istri saya nanti. Cih, belagu banget, Bu Susi mendengus. Bu Lia menambah panas. Kalau kalian hidup susah, jangan harap bisa minjem duit ke saya. Hutang kalian aja masih banyak. Suasana makin tegang, sampai suara Bu Halimah, Ibu Andien, terdengar. Andien, Alan, ayo ke kursi akad, penghulunya sudah mau datang, namun Bu Susi tak berhenti. Halimah, kamu ini gimana sih? Cari menantu kok sama-sama kere kayak suamimu dulu. Bu Halimah menahan sabar. Kakak, duduklah. Acara sebentar lagi mulai, tapi Bu Susi justru berteriak. Saya kesini bukan cuma buat akad, tapi juga nagih hutang. Para tamu langsung menoleh. Bu Halimah terkejut, wajahnya memerah. Kak, jangan sekarang. Malu banyak orang, justru harus sekarang. Nikahin anak bisa, bayar hutang nggak bisa. Kalau nggak dibayar, saya acak-acak pernikahan ini. Bisik-bisik tamu mulai terdengar. Bu Lia menimpali. Makanya cari suami kaya. Jangan guru honorer yang gajinya 500.000. Mau makan apa? Angin? Alan berdiri, menatap tenang. Berapa hutangnya, Bu? Bu Susi menatap sinis. Emang kamu sanggup bayar? Kamu baru 2 bulan kerja. Alan tetap bertanya, berapa hutangnya? Bu Lia ikut menekan. Kasih tahu aja, Kak, biar dia kaget. Dengan suara lantang, Bu Susi mengumumkan, 3 juta, hutangnya 3 juta. Ruangan hening. Bu Susi tersenyum sinis. Tuh kan, kaget. Kamu gak bakal bisa bayar. Udahlah, bubarin aja pernikahan ini. Panggil juragan Kodir, biar gantiin kamu. Andien berdiri hendak membalas. Namun Alan justru tertawa kecil. Tatapannya tenang. Suara tawanya membuat semua orang menoleh. Jadi cuma 3 juta? Katanya, penuh percaya diri. Suasana yang tegang mendadak beralih, membuat semua mata terarah padanya. Wah, bener-bener nggak punya muka kamu ya, seru Bu Susi sambil melipat tangan di dada. Wajahnya tampak semakin angkuh. Bu Lia ikut menimpali. Biasa, Kak. Dia itu kepengen banget kelihatan jadi pahlawan di depan calon istrinya sama calon mertuanya. Kita lihat aja, bisa nggak dia bayar hutang? Andien tak tahan lagi. Ia melangkah maju dengan mata berkilat. Bibi, Uwa, keterlaluan banget. Ini hari pernikahan aku. Masa kalian tega nagih hutang di momen sakral begini? Namun Bu Susi makin sinis. Ini akibat kesombongan kalian. Udah miskin, belagu lagi. Calon suamimu juga sama, nggak tahu diri. Mata Andien memerah menahan amarah. Alan menepuk pundaknya, berbisik, tenang, biar aku yang selesaikan. Ia lalu menatap Bu Susi. Ibu, berapa nomor rekeningnya? Saya transfer sekarang. Bu Susi tertawa meremehkan. Waduh, gaya. Emangnya gaji honorer ditransfer? Bukannya masih pakai amplop coklat? Alan tetap sabar. Kasih saja nomornya, Bu. Dengan malas, Bu Susi menyebutkan nomor rekening.
Alan langsung mengetik di ponselnya. Beberapa detik kemudian, suara notifikasi terdengar. Ting! Wajah Bu Susi terkejut. Benar, 3 juta rupiah masuk ke rekeningnya. Udah kan, Bu? Tanya Alan tenang. Bu Lia menyambar. Paling juga dari pinjaman online. Bu Susi mengangguk mendukung. Iya, pasti dari pinjol. Keterlaluan. Alan menatap tegas. Dari manapun uangnya, yang penting hutang mertua saya sudah lunas. Jadi sekarang silakan duduk atau pergi. Jangan bikin keributan. Wajah Bu Susi dan Bu Lia memerah, tersulut amarah. Wah, sombong banget kamu, bentak Bu Susi. Bu Lia menunjuk ke arah Andian. Kalau suami kamu terlilit pinjol terus ditangkap polisi, awas kamu, Andian. Jangan harap kami bantu. Suasana menegang. Para tamu hanya berbisik, geleng-geleng kepala melihat kelakuan keduanya. Tak puas, Bu Lia malah menarik sebuah keranjang kue. Ini saya ambil, anggap oleh-oleh karena saya mau mampir. Dasar nggak tahu malu, sindir salah seorang tamu. Tapi keduanya pergi begitu saja. Bu Halimah buru-buru menenangkan. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita lanjutkan acaranya. Alan dan Andian kembali duduk di kursi akad. Wajah Andian masih merah karena dipermalukan, tapi genggaman hangat Alan membuatnya tenang. Maaf ya mas, kamu harus lihat sisi buruk keluargaku, lirih Andian. Itu bukan masalah besar, Endin, jawab Alan. Seorang penghulu duduk di tempatnya, lalu berkata, baik, wali hakim sudah hadir, saksi lengkap, mari kita mulai. Semua mata tertuju pada Alan. Dengan lantang ia mengucap ijab kabul sesuai arahan penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Andian Septiani binti Jalaluddin. Dengan mas kawin tersebut, tunai suasana syahdu. Para saksi serempak berkata, sah. Alhamdulillah, seru para tamu. Wajah mereka sumringah. Andian menunduk, air mata menetes. Hatinya lega meski sempat dipermalukan. Ia mencium tangan Alan. Selamat ya, nak, ucap penghulu sambil tersenyum. Namun suasana sakral itu tiba-tiba pecah oleh suara keras dari luar. Halimah, semua kepala serentak menoleh. Para tamu menegang. Jejuragan Qadir,